Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shalawatullahi wa salamuhu ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa isba'ihi zi qalbin salim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Madinatul Azkar Bali, Bapak Abdul Aziz SPDI. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Yayasan Madinatul Azkar Bali, Bapak Ustadz Fadoli. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Madinatul Azkar Bali, Bapak Haji Nurdi Sulitro SE. Yang kami hormati Bapak Ustadz Imaduddin Mahdi SPDI, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota Dewan Pembina dan Pengawas serta pengurus Yayasan Madinatul Azkar Bali, Bapak Arif Haryadi, Bapak Haji Muhammad Haiful Adhar SH, Bapak Haji Pitarto, Bapak Soekarno, Bapak Haryanto A, Bapak Sunarko B, Ibu Hajah Suwarna SH, Ibu Hajah Putriana, Ibu Hanifah, Ibu Wiwi Surtiani, Ibu Nurjannah, Ibu Mindarti Dwi Hardini, juga Bapak Ibu pengurus lainnya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan semuanya. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak Ibu seluruh jamaah Yayasan Madinatul Azkar Bali, kami ucapkan marhaban bihudurikum, selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Halal Bihalal Yayasan Madinatul Azkar Bali malam ini, Ahad 20 April 2025 atau 21 Syawal 1446 Hijriah di Sekretariat Bersama Yayasan Madinatul Azkar Bali. Tiada kata yang lebih indah selain ungkapan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya kita semua diberi kesempatan berkumpul dalam suasana yang penuh kehangatan dan kasih sayang. Malam ini bukan sekedar pertemuan biasa, tetapi sebuah momentum berharga untuk mempererat tari silaturahmi, meneduhkan kembali kebersamaan, dan tentunya saling memaafkan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya yang setia. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini kelak di akhirat dikumpulkan bersama Rasulullah di taman-taman surga, dan semoga nama-nama kita tercantum dalam setiap pintu-pintu surga dengan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang kami hormati, izinkan perkenalkanlah nama kami, Astrid Maulani Putri, selaku MC yang akan bertugas memandu acara sampai selesai nanti. Acara ini nanti akan ditayangkan di akun YouTube Madinatul Azkar Official. Mohon subscribe dan like-nya sebagai media dakwah dan syiar Islam. Susunan acara Halal Bihalal 1446 Hijriah Keluarga Besar Yayasan Madinatul Azkar Bali sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya. Kemudian sambutan. Ceramah agama merupakan acara berikutnya.
dilanjutkan dengan doa bersama, dan paripurna acara ditutup dengan doa penutup majelis. Tak lupa pula nanti setelah selesai acara diiringi dengan bacaan sholawat Nabi bersalaman dan saling memaafkan. Kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah atau makan malam. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan, agar acara memperoleh kelancaran dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama membukanya dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah cahaya yang menerangi jalan hidup, membimbing kita menuju kebaikan dan keselamatan. Dan dengan Al-Quran, hati menjadi tenang, jiwa menjadi tentram, dan hidup lebih bermakna. Untuk itu, marilah kita dengarkan dengan seksama bacaan tartil Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Bagus Muhammad Riza, yang akan membacakan surat Ar-Rum ayat 30 sampai 32 dengan sari tilawah saudari Laura Hasna An-Nida Azif. Kepada saudara Bagus Muhammad Riza dan saudari Laura Hasna An-Nida Azif, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin.
Maha benar Allah yang Maha Agung dan Rasul-Nya yang mulia telah menyampaikan, dan kami atas hal itu termasuk orang-orang yang bersaksi. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan limpahan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada saudara Bagus Muhammad Riza dan saudari Naura Hasna An-Nida Azif disampaikan terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menaiki tangga acara berikutnya sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Haryanto A. Kepada Bapak Haryanto A, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Madinatul Azkar, yaitu Bapak Abdul Aziz SPDI. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Yayasan Madinatul Azkar Bali, Ustadz Fadli. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Madinatul Azkar Bali, Bapak Haji Madi Sumitro SI. Dan perlu kami sampaikan, beliau tidak bisa hadir malam ini dikarenakan ada kegiatan MUI yang tidak bisa ditinggalkan di Singaraja. Bapak Haji Madi Sumitro menyampaikan salam dan permohonan maaf lahir batin kepada kita semua. Yang kami hormati Ustadz Imaduddin Mufti SPDI, yang senantiasa kami harapkan nasihatnya agar kami menjadi insan yang lebih baik lagi. Terima kasih Ustadz berkenan hadir di tempat kami yang sangat sederhana ini dalam keadaan apa adanya. Yang kami hormati Bapak Ibu segenap jajaran pengurus lainnya beserta jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu Yayasan Madinatul Azkar Bali. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga bisa menghadiri acara halal bihalal keluarga besar Yayasan Madinatul Azkar Bali dalam keadaan sehat walafiat. Semangat beserta salam marilah selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita hari perhitungan nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang harus kami sampaikan. Yang pertama yaitu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini, dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan baik tempat atau hidangan. Sekali lagi atas nama pengurus yayasan mohon maaf yang tiada batasnya. Dan yang kedua, kami tidak henti-hentinya selalu mengingatkan bahwa kita ini masih punya tanggung jawab besar yang harus kita tuntaskan, yakni pelunasan pembayaran pembebasan tanah dan gedung yayasan kita ini. Dan update terakhir informasi yang kami peroleh yaitu sisa yang belum terbayar tinggal 584 juta rupiah. Tentunya ini bukan angka yang kecil, tapi ini sudah mencapai lebih dari separuh dari 1,2 miliar.
Untuk itu mari tetap kita dukung bersama mencari dana, dan tetaplah berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberi jalan keluar jika kita benar-benar berusaha untuk mencapai apa yang kita harapkan, bersama punya tempat sendiri setelah lebih dari 33 tahun yang selalu berpindah-pindah lokasi. Dan alhamdulillah pada malam hari ini, yaitu dari keluarga Bapak Arman telah menginfakkan yaitu sebesar 5 juta rupiah yang diatasnamakan yaitu Bapak Marjulis, yang kedua Nur Mawati, yang ketiga Zainal Abidin, yang keempat Anizar, dan yang kelima Bapak Arman, yang keenam Dina Purnamasari, dan yang ketujuh Aiku, yang kedelapan Felika. Dan mudah-mudahan dengan niat Pak keluarga dari Pak Arman semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah keluarga beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir dari sambutan kami, yaitu kami menyampaikan amanat dari Ketua Umum Yayasan kita, yaitu sebentar lagi kita akan ada kegiatan penyembelihan hewan kurban yang merupakan kegiatan rutin tahunan. Untuk itu Yayasan akan menunjuk kembali Saudara Bapak Eko Suratno menjadi Ketua Panitia, wakilnya Bapak Rosid, Sekretaris Ibu Nurjana, dan Bendahara Kurban Ibu Mindarti Dwi Hardini. Dengan ketentuan ini memang tidak dilakukan rapat, yaitu memang langsung ditunjuk karena mengingat waktunya kurang lebih tinggal 1,5 bulan insya Allah. Demikian Bapak Ibu semua beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada sambutan kami kali ini, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Haryanto A. Kepada Bapak Haryanto A disampaikan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, Hari Raya Idul Fitri telah kita lewati bersama, dan kita telah berusaha kembali ke fitrah dengan meningkatkan ketakwaan, memperbaiki akhlak, serta lebih memperkuat silaturahmi dengan sesama. Kembali ke fitri, kembali bersama. Bagaimana cara kita memaknainya? Untuk itu, marilah kita dengarkan dengan seksama, membuka hati dan pikiran, menerima nasihat yang akan disampaikan oleh Ustadz Imaduddin Mahdi SPDI. Beliau adalah Pembina Rohani Islam Bintal Jarah Dam, Pembinaan Mental dan Sejarah Kodam 9 Udayana, Dai Kebangsaan Kemenak Provinsi Bali, Wakil Khotib Syuriah PWNU Bali, Seksi Dakwah MUI Provinsi Bali, dan Seksi Dakwah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bali. Kepada Ustadz Imaduddin Mahdi SPDI kami haturkan. Berdiri nopo duduk? Berdiri nggih. Saya trauma itu hanya ketika duduk di kursi, karena banyak anggota DPR rebutan kursi pakai rompi oranye itu menjadi tahanan KPK, makanya saya takut. Kalau berdiri tidak apa-apa nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan wa 'idul adha ba'da yaumi Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadirin afadil, sadatil masyayikh, para alim, para ulama, para sesepuh. Sesepuh niki selalu saya ucapkan, Pak. Karena sesepuh niku asepe luwih ampuh, namanya sesepuh ngaten nggih. Ketua Umum Yayasan Madinatul Adhkar Bapak Abdul Aziz, Sarjana Pendidikan Islam, Bapak Ketua Dewan Pengawas Yai Fadoli, segenap pengurus, Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia. Kenikmatan yang Allah berikan pada malam hari ini akan semakin barokah jika acara yang penuh makna yang kita lakukan pada malam hari ini, jika kita mengawalinya dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah. Karena Allah Qadirul Jalil, Allah Subhanahu wa taala nopo, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki ibadah kita, untuk terus menambahi ibadah kita, untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini akan selalu mengundang ridho, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu penyebab akhir hayat kita, akhir hayat yang husnul khotimah. Dan nanti kita bersama-sama diberi kesempatan untuk bertemu dengan junjungan kita, idola kita, beliau baginda Nabi Muhammad SAW, tentu di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap tercurah dengan kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia di muka bumi ini. Karena mulianya Allah menyandingkan namanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Lek kula kali panjenengan hanya mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah tanpa mau melanjutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, belum sah keislaman kula kali panjenengan. Kita ini belum termasuk orang yang beragama Islam. Kalau ketua umum kita Haji Abdul Aziz ke KUA mau nikah lagi, ini hanya contoh saja, jangan diaminkan, Pak. Ini bahaya kalau diaminkan ini. Beliau ke KUA, beliau hanya mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah tanpa mau melanjutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biarpun beliau ketua umum Yayasan Madinatul Adhkar, orang KUA tidak berani menikahkan. Betul, Bu? Bahkan ketika kita sholat, Pak, Bu, sholat yang hubungan langsung antara manusia dengan Allah, yang tidak boleh ada intervensi dari makhluk lainnya, ini pun boten sah jika tidak menyertakan kemuliaan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. Jadi sholat itu ada syarat sahnya sholat, ada rukunnya sholat. Syarat sahnya sholat, segala sesuatu yang harus dipenuhi ketika melakukan sholat. Kalau syarat sahnya sebelum melakukan sholat, contohnya harus beragama Islam, harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Ini syarat sahnya sholat. Kalau rukunnya sholat, segala sesuatu yang harus dipenuhi ketika melakukan sholat. Kalau kita tidak memenuhi itu, tidak sah sholat kita. Salah satu diantaranya adalah bersolawat ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya, Pak, Bu, nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya surga itu diharamkan, Pak, Bu, bagi nabi semua nabi. Sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk terlebih dahulu ke dalamnya. Dan surga itu diharamkan bagi umat nabi-nabi
sebelum umat baginda Nabi kula kali panjenengan niki dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu nikmatnya Bu Pak menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sekarang ini kita berada di bulan Syawal. Kemarin di bulan Ramadan kita ibadah kita sangat luar biasa Bu. Siang hari kita tidak makan mulai imsak hingga berbuka puasa. Kemudian malam harinya kita sholat malam yang sangat banyak rakaatnya. Ada yang 11 rakaat beserta witirnya. Ada yang 23 rakaat beserta witirnya. Ada yang 39 rakaat beserta witirnya. Di sini ada Bu. 39 ada? Tidak ada. Ini mazhab Maliki. Jadi kalau mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi itu 20, tapi 20 sama 3. Tapi sebagian di mazhab Maliki itu 39, 36 tarawih, 3 witir. Tapi bukan masalah, yang penting masna kan perintahnya seperti itu. Monggo yang 11 monggo, yang 23 monggo, yang 39 monggo. Harapannya puasa itu membentuk pribadi-pribadi yang la'allakum tattaqun. Orang yang puasanya la'allakum tattaqun Pak Bu, dia tidak akan marah jika di sebelahnya ada orang yang sedang asik makan. Orang yang puasanya la'allakum tattaqun, dia tidak angkat pentungan teriak Allahu Akbar, tutup warung-warung yang buka siang hari. Karena orang yang puasanya la'allakum tattaqun Pak Bu, dia faham betul semakin banyak godaan, semakin banyak halangan, semakin banyak rintangan, semakin tinggi nilai ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya lantaran di sebelah kita ada orang asik makan, kita tidak jadi berpuasa. Hanya lantaran ada Indomaret, Alfamart, mak lainnya buka siang hari, kita tidak jadi berpuasa. Betapa kecilnya nilai ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini puasanya nanti puasa yang cemen. Inilah sangat luar biasanya ibadah Ramadan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kemarin selama bulan Ramadan itu berdoa, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana ila akhirih. Betul Pak Bu? Saking inginnya puasa yang sangat luar biasa, ibadah kita di bulan Ramadan yang sangat luar biasa kemarin, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada salah seorang sahabat Pak Bu, beliau itu hingga 6 bulan berdoa sedemikian ini, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana ila akhirih. Kalau 6 bulan itu dimulai bulan Syawal, habis Syawal apa Bu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ojo ragu-ragu. Ini kata yang buatan hafal berarti. Saya paham, kenapa kok panjenengan tidak hafal? Karena gajian bapaknya kan Januari, Februari, Maret. Coba lihat bapak ini gajian Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, pasti panjenengan hafal. 6 bulan sahabat tersebut, Allahumma taqabbal minna, ya Allah terima dari kami sholat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami. Karena saking takutnya kalau ibadah yang luar biasa itu kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Pak Bu, ibadah yang sangat luar biasa ini sangat kecil nilainya jika tidak diikuti oleh ibadah-ibadah di luar Ramadan. Ibadah Ramadan kita yang kemarin sangat luar biasa niku, itu akan kecil nilainya jika tidak diikuti oleh ibadah-ibadah 11 bulan berikutnya. Ngapun tersampilkan contoh, kalau panjenengan hari ini bisa beribadah dengan khusyuk, dengan istiqomah, dengan tumaknina, sangat bagus. Tapi wajar, kenapa? Karena tidak ada yang mengganggu,
tidak ada yang menggoda. Justru ibadah di luar tempat inilah yang menentukan apakah ibadah kita pada malam hari ini bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Apakah ketika keluar dari tempat ini nyangking sandale koncone napa mboten? Apakah ketika keluar dari tempat ini bertemu dengan sesama muslim, tersenyum, mengucapkan salam atau tidak? Apakah ketika kita bertemu dengan lampu merah, lampu sedang menyala merah, di situ tidak ada polisi yang bertugas? Apakah kita berhenti atau belas saja lah, nggak ada polisinya? Ataukah ketika kita kembali ke tempat kerja kita masing-masing, apakah membawa nilai-nilai bulan Ramadan kemarin yang sangat luar biasa itu ke hadapan kita sekarang atau tidak? Itulah yang sesungguhnya menentukan apakah hari ini jiwa kita ini kembali ke fitri atau tidak. Makanya perintahnya puasa itu bukan ya ayyuhan nas, bukan untuk semua manusia, tapi perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, hanya untuk orang-orang yang beriman. Napa? Karena outputnya la'allakum tattaqun. Outputnya la'allakum tattaqun, bukan untuk semua orang. Perintahnya bukan ya ayyuhan nas buat semua manusia, mboten, tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Makanya kalau panjenengan ini, karena kita sudah melakukan Ramadan, berarti Allah sudah menganggap kita ini sebagai orang yang beriman. Bapak Ibu saudara sekalian yang kami hormati, dalam mengungkapkan kasih sayangnya Allah itu selalu memberikan tanda-tanda. Kalau hujan itu tanda-tandanya apa Pak Bu? Mendung. Apakah Allah tidak bisa membuat hujan tanpa mendung? Bisa, sangat bisa. Tapi kasihan ibu-ibu yang jemur kasur. Loh enggak, dilihat cerah panas mengeluarkan kasur, ditinggal ulek sambal ke dalam, tiba-tiba biur hujan. Apa yang terjadi? Malamnya enggak pakai kasur. Tidur itu tanda-tandanya apa? Ngantuk. Apakah Allah tidak bisa membuat tidur itu tanpa ngantuk? Sangat bisa, tapi kasihan sopir mengendarai Pak Abdul Aziz mengendarai kendaraan 80 km per jam, tiba-tiba tanpa ngantuk langsung tidur. Apa yang terjadi Bu? Kecelakaan. Berarti ngantuk itu adalah bagian kasih sayangnya Allah. Coba lek ngantuk Rin, untuk semacam mampir apa bensin sih, ngopi sih, ngerokok udut sih, baru berangkat seger kembali. Insya Allah selamat. Berarti ngantuk itu adalah salah satu bagian kasih sayangnya Allah. Iman juga ada tanda-tandanya Pak Bu. Yang pertama kata Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika diingatkan asma Allah akan bergetar hatinya. Apakah ketika di sebelah kita ada orang berzikir hati kita bergetar atau tidak? Apakah ketika adzan berkumandang hati kita bergetar atau tidak? Ataukah saking besarnya getaran yang ada di dalam diri kita ini mampu membangkitkan raga kita menuju sumber muadzin tersebut? Atau malah volumenya drama Korea itu dibesarkan? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa idza tuliyat, kan ketika diperlihatkan ayatuhu tentang tanda-tanda kemahabesaran Allah, zadatuhum akan bertambah dia. Apa yang bertambah? Imanan, keimanan. Apa tanda-tanda kemahabesaran Allah? Di dalam surat Al-Ghasyiyah di situ diterangkan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidak kalian perhatikan bagaimana onta diciptakan. Onta menjadi salah satu tanda kemahabesaran Allah. Ada apa dengan diri onta? Nah, ini luar biasa Bu. Onta ini binatang yang sangat kuat Pak Bu.
Ini dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, unta itu binatang yang sangat kuat. Dia mampu berjalan selama 5 hari 5 malam tanpa makan, tanpa minum, dengan beban 5 kintal di pundaknya. 5 hari 5 malam tanpa makan, tanpa minum, bebannya 5 kintal, sehari jalan terus mampu dia. Tapi dia sekali minum mampu menghabiskan 140 liter air. Itu berapa kali tangkinya sendiri ya? Onta yang notabene ini jauh lebih kuat dari kita, tapi hakikatnya semua yang ada di dalam diri onta bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana onta diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana langit itu ditinggikan? Ngapunten Pak Bu, kalau kita mau bikin tenda yang ukuran 1 kali 2 meter saja, tentu kita butuh minimal 1 tiang. Tapi pernahkah kita berpikir langit sedemikian luas ini, tiangnya ada di mana? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Perhatikan bagaimana gunung itu ditegakkan, gunung yang indah, gunung yang rimbun, gunung sebagai sumber mata air. Ketika gunung murka, Mbah Marijan itu loh tidak sanggup menahan. Eling tak si Mbah Marijan. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Akan perhatikan bagaimana bumi ini dihamparkan. Ngapunten, kalau kita mau membeberkan sajadah yang ukuran 1 kali 1 kali ini 1 kali 1,25, itu tentu kita butuh alasnya, betul Pak Bu? Tapi pernahkah kita berpikir bumi yang sedemikian luas ini dihamparkan di mana? Ketika kita menyaksikan tanda-tanda kemahabesaran Allah ini, jagat cuma akan bertambah imanannya. Itulah hakikatnya Pak Bu, level keimanan yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, kula ngantos jam pinten? Jam 11. Atau ngeten mawon nggih. Kalau oleh panjenengan merasa saya sudah selesai, yang belakang amin 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 gitu aja nggih. Berarti saya sudah anggap oh ya sudah selesai begitu nggih. Bapak Ibu jamaah sekalian kami hormati, tapi iman kula kali panjenengan niki pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin panjenengan bertanya, kenapa kita ini selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal apapun yang Allah perintahkan sudah kita kerjakan. Allah perintahkan kita sholat, bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah pun sudah kita kerjakan. Allah perintahkan kita puasa, bukan hanya puasa wajib, puasa sunnah pun sudah kita kerjakan. Tapi pertanyaannya, kenapa kita selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian yang kadang-kadang serasa kita ini tidak mampu untuk menjalaninya. Kadang-kadang kan ngoten nggih, napa namine mangluh. Kula asli Banyuwangi, lek bahasa Banyuwangi ini ku mangluh. Mangluh itu apa ya? Kecewa. Maitu amat. Pertanyaannya, kenapa kita selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, nah ini ingat-ingat Bu. Karena Allah ingin mengetahui kualitas keimanan kita, Pak Bu. Apakah iman yang sudah kita keluarkan dari lisan kita sudah kita praktekkan dalam keseharian kita atau tidak? Apakah iman yang sudah keluar dari lisan kita sudah samakah dengan perbuatan kita atau belum? Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira ayat surah mereka dibiarkan begitu saja? Ayaqulu, ketika di lisannya berkata aman, akan beriman kepadamu ya Allah, amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wal qadar khairi wa syarri, fahum la yuftanun. Apakah mereka tidak diuji? Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa? Karena dengan diuji kita faham, kita menyadari bahwasanya kita kula kali panjenengan niki tidak mempunyai kekuatan dan daya apapun selain kekuatan dan daya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Inilah alasan yang pertama, Allah selalu menguji kita, bukan Allah benci kepada kita, mboten. Yang kedua, alasan Allah kenapa selalu menguji kita, karena Allah ingin mengetahui kualitas kesabaran kita, Pak Bu. Apakah ketika kita diuji dengan berbagai macam ujian kita cukup bersabar atau tidak? Wala nabluwannakum, dan aku akan uji kalian semua, minal khauf, dari rasa takut, wal ju', dan dari rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan berkurangnya harta, wal ampus, bahkan nyawa, wasamara, dan buah-buahan. Untuk apa? Wa basyiris sabirin, untuk mengabarkan kabar gembira ini bagi orang-orang yang bersabar. Hakikatnya musibah ujian itu kabar gembira bagi orang yang bersabar. Orang yang bersabar itu bagaimana, Pak Bu? Alladzina, yakni orang-orang idza asabatum, ketika tertimpa musibah, qalu, di lisannya berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami berdatangnya darimu ya Allah, dan kami akan kembali kepadamu ya Allah. Ini alasan yang kedua, kenapa kula kali panjenengan selalu diuji Allah Subhanahu wa taala, dengan anak kita, dengan harta kita, dengan ekonomi kita, selalu diuji. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita selalu diuji, karena Allah ingin meninggikan derajat kita, Bu. Ketika kita diuji dengan berbagai macam ujian, kemudian kita mampu melewatinya, maka akan tinggilah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiga alasan niki kenapa Allah selalu menguji kita. Ngapunten. Sebutir buah kelapa dengan sebotol minyak kelapa, kenapa sangat jauh berbeda harganya? Padahal terbuat dari bahan yang sama. Karena sebutir buah kelapa untuk menjadi sebotol minyak kelapa mengalami proses yang sangat panjang, mengalami proses ujian yang tidak ringan. Mulai dijatuhkannya buah kelapa dari pohonnya yang tinggi, jatuh ketebuk, tidak dielus, Pak Bu, mboten dielus, dicambak kulitnya, dipenggal, dicungkil isinya, terus diparut di parutan besi yang sangat tajam, kemudian diperas dengan sekuat tenaga. Hasil perasannya ditaruh di atas tungku yang di bawahnya ada api yang sangat besar, baru keluarlah minyak kelapa yang berlipat-lipat harganya dibandingkan hanya sebutir buah kelapa. Begitu juga kita. Ada kalanya kita ini diuji karena kita ini banyak dosa, sehingga kita diuji dengan berbagai macam ujian. Ketika kita mampu melewati ujian tersebut, maka tercucilah dosa-dosa kita. Ada kalanya kita ini makom panjenengan ini sudah tinggi karena alim, karena luar biasa ibadahnya, tapi Allah ingin meninggikan derajat panjenengan. Panjenengan juga diuji dengan berbagai macam ujian. Ketika panjenengan mampu melewatinya, maka akan tinggilah derajat panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya derajat makom panjenengan sudah tinggi, tapi dinilai amaliyahnya kurang, panjenengan tetap diuji. Makanya ketika sudah membawa bekal yang banyak, maka kita akan menjadi orang yang robih, orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jangan sekalian kami hormati, namun semua amal ibadah niki semata-mata hanya dari ridho dari Allah, tidak akan mampu karena kealiman kita, karena khusyuknya kita mboten. Di zaman dahulu ada seorang abid, seorang hamba Allah yang alimnya luar biasa. Dia tinggal di sebuah pegunungan yang paling tinggi di dunia ini, sehingga aku, kata Jibril, ini hadis qudsi masalah yang saya ceritakan, sehingga aku, kata Jibril, selalu melewatinya untuk melaksanakan titah dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Di pegunungan tersebut terdapat banyak buah-buahan, sehingga memungkinkan si abid tersebut tidak pernah kelaparan, jadi makanannya buah terus. Dan di situ juga terdapat sebuah mata air yang mengalir jernih, sehingga memungkinkan si abid tersebut tidak pernah kehausan
dan tidak pernah batal dari wudhunya. Aktivitas keseharian si abid ini hanya beribadah, bermunajat, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah melakukan satu kali pun kemaksiatan. Beliau dikaruniai usia hingga 500 tahun. Satu-satunya permohonan beliau bermohon agar diwafatkan dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan orang yang main-main. Orang yang usia 500 tahun hidupnya hanya bertaqarrub kepada Allah, tidak pernah melakukan kemaksiatan, meninggalnya pun dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan orang yang biasa, orang yang luar biasa. Setelah kematiannya Allah menghampiri si abid, abid hambaku, atas dasar rahmatku engkau aku masukkan ke dalam surgaku. Mendengar pernyataan tersebut, Pak, rupanya abid ini kurang terima. Dia merasakan dimasukkan ke dalam surganya Allah itu karena ibadah yang sangat luar biasa itu. Tidak pernah melakukan kemaksiatan, hanya bertaqarrub, meninggalnya pun dalam keadaan bersujud. Dia merasakan itu yang masukkan ke surga. Dia merasakan bahwasanya bukan rahmat Allah yang masukkan karena atas jerih payahnya. Melihat hal tersebut, kemudian Allah itu manggil salah satu malaikat untuk menimbang berapa amalnya si abid tersebut. Ngapunten Pak Bu, setelah ditimbang dibandingkan dengan nikmatnya Allah berikan baru berupa mata saja, ternyata amal ibadah yang selama ini ya andal-andalkan selama 500 tahun tanpa pernah melakukan kemaksiatan jauh lebih ringan dibandingkan nikmatnya Allah berikan baru berupa mata, belum hidung, belum organ dalam tubuh. Melihat hal tersebut, kemudian Allah merintahkan kepada malaikat untuk masukkan ke dalam neraka si abid. Kalau awal tadi ditawari atas rahmatku engkau aku masukkan dalam surga aku, dia hitung-hitungan, maka kemudian yang terakhir Allah merintahkan malaikat untuk masukkan ke dalam neraka. Menyadari kekeliruannya, kemudian si abid tersebut mohon ampun, dosanya diampuni. Tapi sekali lagi Allah bertanya, wahai abid hambaku, atas dasar apa engkau aku masukkan ke dalam surga? Ya Allah, atas dasar rahmat dan ridhomu lah aku engkau masukkan ke dalam surgamu. Jadi sehebat apapun, sebagus apapun, sebanyak apapun amal ibadah yang kita lakukan ini tidak mampu menjamin diri kita ini tanpa melibatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada 3 hal yang mampu. Boleh dibatasi campit sering belum, katanya lebih sedikit tidak apa-apa, lebihnya setengah jam. Ada 3 hal yang mampu merayu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ta'dhimul waqti lil ibadah, memaksimalkan waktu agar bernilai ibadah. Ibadah niku Pak bukan hanya ketika kita sholat saja. Ibadah itu bukan hanya ketika kita pakai baju, pakai mukena, pakai songkok, pakai sarung, terus ke dalam yayasan ini, bukan hanya itu ibadah. Ngapunten. Kalau ibadah itu hanya sholat saja, ngapunten ini. Pak, jenengan sholatnya satu kali sholat berapa menit? Jujur mawon nih. Kalau saya ngapunten, saya itu kan ngimami di belakang Ramayana, itu maghrib bisa subuh saya ngimami sana. Itu sebelum iqomah itu kan ada waktu itu 5 menit. Saya bisa sholat sunnah 2 rakaat. Apa 2 kali, berarti 4 rakaat ya. Betapa cepatnya. Ya anggaplah panjenengan sholatnya satu kali sholat 10 menit. Itu pun kalau di sebelahnya ada mertuanya itu. Zuhur 10 menit, asar 10 menit, 10 kali 5 berapa? Padahal Allah memberikan waktu kepada kita berapa jam? 24 jam itu berapa menit? 60 menit. Lambatnya dengan nih 1440 menit tadi sudah saya hitung pakai kalkulator. Menangnya penceramah kan begitu. Kalau Allah memberikan waktu kepada kita 1440 menit, kemudian ibadah yang bisa kita aturkan ke hadapan Allah hanya berapa tadi? 5
50 menit. Bagaimana kita bertanggung jawab karena 1390 menit di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena kula panjenengan nanti dihisab, dihitung. Dari 24 jam ini berapa jam dipakai ibadah, berapa jam dipakai non ibadah. Dihisab. Dan itu sebetulnya sangat gampang. Untuk meraih paling tidak 13 jam agar bernilai ibadah itu gampang. Panjenengan nggak ada yayasan di sini. Berapa jam pun panjenengan di sini wis gak usah pikir. Tafakur mawon mikir, ya Allah aku lek mati bagaimana mun ibadah. Napa malih panjenengan naruh di uang di yayasan ini. Naruh di yayasan dijadikan tembok. Tembok ini berdiri terus panjenengan sholat di sini. Sholat panjenengan di sini ini tidak kelihatan orang luar karena sebabnya tembok. Selama-lamanya panjenengan dapat jariah. Betul. Lo enggak ini gak jamin ini tetap ngoten. Lo ini memang rumusnya ngoten. Lo enggak. Kemudian panjenengan silaturahim itu sudah ibadah gampang. Bahkan panjenengan medamel kerja, ya Allah saya niat tolabul halal mencari kehalalanmu ya Allah untuk nafkah anak dan istri saya. Berapa jam pun panjenengan di tempat kerjaan, apapun profesi panjenengan, dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kali panjenengan kadang-kadang lali mau kerja itu lupa niat. Bahkan bismillah kadang-kadang lali langsung plus gak salaman sampai bojone. Bahkan ketika kita tidur, asalkan panjenengan sebelum tidur berdoa, pripun berdoa nih? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Atau panjenengan ya Allah mudah-mudahan kau bangunkan 2/3 malam. Atau paling tidak biarpun panjenengan gak sholat tahajud, ya Allah mudah-mudahan gak kesiangan subuh. Berapa jam pun panjenengan tidur dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gampang meraih 13 jam dalam satu hari satu malam bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jariah. Ada amal jariah yang baik, ada jariah yang buruk. Contoh panjenengan biasanya seneng nge-share nih lho. Durung karuan bener di-share sana kemari padahal aibnya orang. Itu seberapapun meluncur share-sharean niku, maka panjenengan entuk dosane. Kan umum sakniki. Yang kedua, tahsinul ayatul ibadah, selalu meningkatkan kualitas ibadah dari yang kecil-kecil. Ini pakai TBG-nya. Di sini ada TBG-nya. Dereng ya. Monggo didirikan. Tahsinul ayatul ibadah, selalu perbaiki nilai ibadah dari hal-hal yang kecil. Mulai bagaimana mengenal macamnya najis. Kenapa harus mengenal macamnya najis? Karena dengan mengenal macamnya najis kita tahu bagaimana cara penyuciannya. Kemudian mengenal macamnya air, mana air mutlak, musammas, mutanajis, mustakmal itu yang bagaimana. Kemudian syarat-syaratnya sholat, syarat sukun sholat dan lain sebagainya. Inilah namanya tahsinul nawiyatul ibadah. Yang ketiga, saya percepat saja. Diiringi kehidupan panjenengan ini untuk selalu membaca Al-Quran. Al-Qur'an kula kali panjenengan niki Pak Bu ngapunten urip teng donya niki sama seperti halnya naik perahu di samudra yang sangat luas. Kita ini butuh peta, butuh kompas. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai peta, tidak mempunyai kompas, khawatirnya tersasar. Urip kula kali panjenengan ngoten, butuh peta, butuh kompas apa? Al-Qur'an dan Al-Hadis. Taraktu fikum amrayni wa tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan. Aku tinggalkan dua hal yang kalau kalian memegangnya tidak akan tersesat selamanya, Al-Quran dan Allah. Al-Quran niki tidak bisa dipakai maksiat. Saya ambilkan contoh. Ada dua anak laki-laki perempuan di pojokan, di tempat yang gelap, di atas sepeda motor, kira-kira lagi ngapain? Alah, kalau gak tahu ngelakon. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Ada dua laki-laki perempuan di atas sepeda motor, di pojokan, di tempat yang gelap, kira-kira ngapain?
bertiga lah berdoa pacaran ya. Tiba-tiba yang laki itu bilang gini, Dek, sebelum pacaran mari kita awali dengan ummul kitab suratul Fatihah, Al-Fatihah. Kira-kira pacarannya dadi napa mboten? Nah, apa meneh lek Dek sebelum pacaran mari kita baca surat Yasin. Yasin. Dadi tahlilan dari pacaran. Al-Quran itu luar biasa. Barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Quran, dia akan mendapat satu kebajikan. Satu kebajikan nilainya sama dengan 10 pahala. La aqulu, kata baginda Nabi, saya tidak mengatakan alif lam harf alif satu huruf, tidak. Walakin akan tapi wa alif harf wa lam harf wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Pak, saya tidak bisa baca Al-Quran dengan benar, takut salah, takut dosa. Ini napa gitu? Model mawon niku, alasan mawon. Ngapunten. Biarpun panjenengan salah membaca Al-Quran, yang penting tidak sengaja salah, maka tetap nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 tingkatan orang baca Al-Quran. Yang pertama tingkatan tata gitu ya. Terbata-bata. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, dia tingkatan qiraah, tingkatan baca lancar, tapi ada batu, ada kerikil, wantem saja, ada lampu merah, lampu kuning, wantem saja. Ini kata baginda Nabi, 2 tingkatan ini dia akan mendapat 2 pahala. Pahala yang pertama karena dia serius belajar ingin bisa membaca Al-Quran, yang kedua membacanya itu sendiri dinilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga tingkatan murattal, orang yang pakai kaidah ilmu tajwid, ahkamul nun sakinah wa tanwin, ahkamul waqaf wal ibtida, ahkamul mim imalah saktah an-naql dan lain sebagainya. Ketika panjenengan baca Al-Quran seperti itu, maka malaikat akan selalu mendampingi panjenengan ketika membaca Al-Quran. Makanya tepat didirikan saya 2004, didirikan dia di asrama Yang Batu. Dulu 13 awal itu, sekarang udah 280. 2004, 2012 saya dirikan di belakang Ramayana. Muridnya karena kanan kirinya kantor 40, enggak naik, enggak turun. Sekarang saya mendirikan di Al-Furqon, baru 4 yang daftar. Juni ini rencana akan mulai. Semata-mata saya ingin, kalau saya ngajar, ngapunten, bismillah saja. Bismillah itu dipakai dia sampai meninggal dunia. Ketika dia memakai, apakah ketika sholat atau pakai apa, kita ini yang ngajarkan mendapat pahala yang sama seperti halnya dia. Itulah yang motivasi saya mulai 2004 itu sudah ngajar saya tidak berani ninggalkan ngajar, biarpun hanya Bismillahirrahmanirrahim, itu kan dipakai seumur hidup. Minimal 1 hari itu 17 kali dia baca. Kalau panjenengan dalam 6 bulan panjenengan ngajar 30 saja, 10 tahun udah 3.000 anak, 300 ya, 300 anak. Niki tiap hari baca 300 anak itu baca 17 kali, 17 kali 300, itu panjenengan dapat. Kuburan jenengan leha-leha. Loh enggak, itulah namanya amal jariah. Makanya saya mulai dulu tidak berani saya tinggalkan tidak ngajar karena TPG. Biarpun yang saya ajar itu anaknya kerucil-kerucil yang kadang-kadang harus nganterin kamar mandi, ya mesti Bapak Ibu jamaah sekalian kami hormati, demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Sudah sangat panjang ini, udah dapat toleransi banyak dari ketua ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bersama-sama. Puasa kemarin memang puasa yang membentuk kita pribadi yang la'allakum tattaqun. Amin, Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati
dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh Ustadz Imaduddin Mahdi SPDI. Semoga kita semua bisa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dan yang lebih bermanfaat bagi sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Ustadz Imaduddin Mahdi SPDI dihaturkan ucapan banyak terima kasih. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai rangkaian acara terakhir malam hari ini, marilah kita doa bersama. Doa yang akan langsung diimami oleh Ustadz Fadoli. Kepada Ustadz Fadoli kami haturkan. Oh, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Para bapak hadirin hadirat semuanya, sebelum doa kami juga ingin memberikan sedikit bonus ya. Sekarang zamannya bonus. Tadi di antara apa yang tersampaikan oleh semua saja yang berbicara di sini, mulai dari awal sampai akhir, itu diantaranya ada terpapar kalimat barokah. Barokah itu kalau sudah ada yang bisa mengartikan, monggo. Siapa iso ngarteni? Selain Ustadz loh, ya, saya Ustadz. Ada yang bisa mengartikan barokah, titik barokah yang disebut titik barokah. Ayo teka-teki, siapa bisa? Belum. Barokah menurut definisinya yang disampaikan guru saya ke murid-muridnya termasuk ke saya, itu gampang Pak Ibu, artinya barokah itu. Muka-muka urip barokah, muka-muka rezeki ini barokah dan lain sebagainya. Walaupun yang dilewati itu haram, tapi tetap muka-muka barokah. Nah, ya apa les kepethuk kayak ngono. Barokah definisinya adalah gampang. Jadi zada hasanatuh, gitu aja. Zada hasanatuh. Zada wis tambah nganggo fi'il madhi, apa hasanatuhu apike barang utawa sesuatu tadi atau suatu tadi itu. Jadi opo-opo lek tambah apike maka itulah berkah. Lek tambah eleke yo innalillah, ndak berkah namanya, mafsadah. Ini ya, urun rembuk sedikit, disangoni, tiga mulih, tiga berkat. Kata Jawa ada, lek kantek, tiga mulih, tiga berkat. Nah, itu berasal dari kata barokah. Barokah, zada hasanatuhu. Api tambah terus. Sing api apa nih? Nah ini ada tambahan lagi keterangannya, yakni kualitasnya, bukan kuantitas ya. Bukan kuantitas tapi kualitas.
lek salate saiki bernilai 10, engko subuhe bernilai 11. Itu kualitas. Lek kuantitas saiki salate loro, subuh engko 3, tapi kualitasnya min, ndak barokah. Itu satu contoh. Hari ini dapat mobil 10, besok dapat 40, bukan barokah, tambah jumlahi. Mengapa tidak? Ya asalkan jalan keluarnya 40 tadi dari mana? Lek dari perbuatan bagus, maka jadilah berkah. Kalau berjalannya itu melalui riba dan lain sebagainya, itu wis karingan tani, lek semate besok ya opo. Kayak gitu aja. Demikianlah tentang barokah. Zada hasanatuhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufina ma huwa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah wa alihi wa dawi siyadah wa bil abasil khadir balyan bil malkan bil istiqamah wa sayyidina ghasil adham asy-syekh Abdul Qadir Al-Jailani bil karamah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna auladana wa azwajina wa ahlana min ahlil ilmi wa lituqa lil huda lil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhair. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa badanan alal bala'i sabiran wa waladan sholihan wa tawilan rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal ahwa inda hisab. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa yusalli maqasidinal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah doa telah kita baca bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala hajat hidup kita, terutama Allah memberikan jalan kemudahan pelunasan pembelian tanah dan gedung yang kita tempati bersama ini. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kepada Ustadz Fadoli dihaturkan ucapan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara Halal Bihalal 1446 Hijriah Keluarga Besar Yayasan Madinatul Azkar Bali. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Dan terima kasih atas segala sumbangsih sedekahnya, baik tenaga, pikiran, dan dana yang telah diberikan pada malam hari ini. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya balasan. Sebelum acara kami tutup, mengingatkan kembali, setelah acara kita bersalaman saling memaafkan, dan nanti kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk berkenan menikmati hidangan makan malam yang sangat sederhana, namun insya Allah berkah jika dinikmati bersama-sama. Mari kita tutup acara malam ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami MC yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.